Ayo mamatri budaya tilarane prongaluhur tanah Jawi. Aja sira padha nyingkur budaya Jawa kinarya. Jati diri tumraping bebrayan agung. Murih bisa pangrembaka binudi murih lestari. Salam budaya. Lestari budayaku. Perkenalkan, nama saya Prawono, asal dari Siono Petir, Rongkong, Kabupaten Gunung Kidul. Bidang saya atau background saya untuk karawitan tersebut sudah saya geluti sejak saya ingat saya ketika saya masih di kelas 5 SD. Nah, waktu itu sudah sedikit banyak mempelajari tentang karawitan, walaupun orang yang membimbing secara apa namanya, kalau sekarang mungkin dikatakan secara akademis, sehingga waktu itu masih awam. Ini ketika tahun 2012 saat itu masih ingat saya, ada festival karawitan anak. Nah, pada saat itu saya ditunjuk dari kecamatan itu untuk membuat salah satu grup karawitan anak untuk mengikuti festival karawitan anak pada tahun 2012. Yang ingat saya masih dilaksanakan itu di Balai Kelurahan atau Balai Desa Karangreje pada saat itu. Terus mulai saat itu berkembang yang rata-rata memang saya ambil dari usia anak-anak. Yang kalau dilihat perkembangannya sampai sekarang batas serba keterbatasan, artinya mulai alat pun sebenarnya juga masih banyak kekurangan kalau dibandingkan dengan alat-alat pada era sekarang. Ya. Kalau kita lihat di era sekarang, agar anak-anak itu tidak terbawa oleh arus, apalagi anak-anak kita itu kan orang Jawa. Jadi jangan sampai nanti itu terlanjur kena pengaruh, apalagi pengaruh yang dari luar. Misi saya itu hanya mengenalkan, jangan sampai anak-anak kita itu, apalagi yang masih di usia dini ini, lupa dengan budayanya sendiri, apalagi sampai tidak tahu. Nah, dasar saya seperti ini, agar anak itu paling tidak mengenali budayanya sendiri. Contohnya kalau basic saya backgroundnya karawitan, ya paling tidak anak itu mengetahui iki apa to jenenge. Tadi sudah saya sampaikan tadi, ojo wong Jawa kok ora ngerti karo sing jenenge gamelan. Nah, ini kan ironis kalau bahasanya sekarang. Apalah nanti bisa mengembangkan sendiri. Itu sebenarnya yang menjadi dasar saya untuk mendirikan sanggar ini yang berbasik atau berbackground seni karawitan, tapi juga ada seni tarinya. Itu paling tidak kita intinya ya kedepannya itu untuk melestarikan budaya itu jangan sampai hilang, apalagi anak-anak sampai tidak mengenal budayanya sendiri, terutama tentang budaya di dunia gamelan atau karawitan. Untuk mengembangkan terutama karawitan ini sendiri, saya ini kan kalau dihitung kan
usia sudah di kepala 5, artinya nanti kan ya jenenge wong ki nganti ta wong ki akhirnya nanti kita itu kan menjadi orang tua tanpa dorongan kita istilah iki nek saiki ora dipecut bocah ki ora iso ya, akhirnya tidak bisa maju lah. Paling tidak kita itu memberikan generasi yang melanjutkan, mengembangkan, syukur-syukur apa yang digeluti itu akan menjadikan sesuatu yang menghasilkan. Artinya kalau sekarang diistilahkan dilihat dari nilai finansialnya memang seni itu kalau di lingkungan masyarakat sekitar Sanggar itu masih masih antusias, walaupun mungkin kalau dilihat dari orang mengatakan kalau di coro dagangan itu didol, memang belum saatnya kalau di sini itu ya. Jadi paling tidak menciptakan beberapa generasi yang nantinya itu akan sebagai tongkat estafetnya pelestarian budaya. Untuk kalau istilahnya orang ya berdagang lah kan, atau orang katakan suatu perusahaan, kalau berbicara masalah produknya gitu. Jadi memang untuk Sanggar Puspo Sumekar itu kita kan berbackground seni karawitan. Jadi memang kalau di lingkungan kampung ngen saya memang bisa bisa menciptakan sesuatu yang nanti saatnya itu bisa selain dinikmati oleh orang banyak, ya paling tidak secara finansial mungkin bisa menghasilkan. Namun untuk saat ini memang kita apalagi di kampung, untuk pengelolaan biaya operasional sanggar saja kita istilahnya wong Jawa ngarani sambatan gitu ya. Memang apalagi kalau ada kemungkinan kita itu untuk ada lubang-lubang, atau kalau kita secara orang mengusulkan sesuatu, kalau bisa memang kita terutama untuk pengelolaan peralatan itu sendiri kalau dinilai memang kita usaha sendiri. Contohnya kemarin untuk renovasi gamelan saja kemarin itu saya biaya pengecatan itu berapa, kalau saya itu ada 5 juta gitu. Nah kalau dibandingkan dengan itu secara untuk kalau diibaratkan sesuatu produk atau perusahaan untuk menciptakan sesuatu yang nantinya itu akan ada nilai jualnya, memang untuk saat ini apalagi budaya kalau di desa itu kan sifatnya fungsinya itu sementara kan hanya sebagai penghibur hiburan saja. Nah untuk mencapai agar itu ada nilainya memang kita agak kesulitan. Tapi intinya misi atau tujuan ada pikiran ke situ juga. Sekarang itu perkembangan anak didik itu tidak hanya lingkup sekitar, artinya dari desa-desa yang lain, kelurahan yang lain itu banyak yang kesini. Apalagi kemarin anak-anak didik di sini yang sudah 3 kali berturut-turut ikut festival kemarin kan, ya walaupun belum ke juara 1, kemarin juara 2 dan juara 3. Itu akhirnya efeknya itu pengaruhnya ke anak-anak yang lain. Ini kepingin belajar karawitan itu. Apalagi sekarang dari sekolah-sekolah yang ada di sekitar ini itu mohon untuk kerjasama dengan Sanggar mengadakan ekstra kurikuler, yang kebetulan sekolah-sekolah itu punya gamelan sendiri. Nah akhirnya itu kan salah satu efek
atau adanya sanggar ini. Ya, oke, terima kasih. Semenjak berdirinya tahun 2012 itu ya sampai sekarang itu untuk masyarakat sekitar, terutama masyarakat sekitar sampai ke daerah kelurahan sampai ke kecamatan itu masyarakat antusias lah. Jadi masyarakat itu sendiri banyak sekali mendukung, artinya dengan keberadaan sanggar ini justru dari terutama orang tua wali siswa yang belajar di sini ini banyak walaupun hanya dorongan bantuan pikiran itu banyak yang menginginkan itu Pak. Nah kalau kemungkinan di masyarakat itu mau membantu dan sebenarnya banyak yang ingin menyumbang, artinya ya selain sumbangan pikiran mungkin ya yang lainnya. Intinya untuk masyarakat memang sangat antusias dengan berdirinya. Kebetulan untuk saat ini memang Kelurahan Petir itu sudah menjadi kelurahan budaya yang bulan kemarin sudah mengikuti gelar potensi kelurahan budaya. Nah sebelum itu ketika kita masih di kantong budaya naik ke rintisan budaya yang pada saat itu berturut-turut 3 kali juara 1. Nah ini sanggar Posko Semokarno juga banyak membantu atau kontribusinya terhadap perkembangan dari kelurahan rintisan sampai pada andil dalam pementasan ya, tarinya juga, karawitannya juga. Nah ini untuk sanggar Posko Semokarno masih dipercaya untuk melanjutkan ke event-event yang mungkin nanti akan dilaksanakan oleh dinas kebudayaan itu terutama. Terima kasih. Untuk harapan saya hanya satu, agar anak itu tidak kehilangan arah. Artinya jangan sampai anak itu melupakan budayanya sendiri, itu intinya begitu. Khusus untuk ini secara khusus untuk sanggar dulu saja ya Mas. Yeah. Ketika saat ini sanggar memang dipercaya untuk melakukan pementasan ini dalam rangka pelatihan sanggar. Ini saudara-saudara kita sebagai pendamping kelurahan budaya. Dimana pada 2 hari kemarin memang untuk mempersiapkan ini, terutama untuk saat ini memang kebetulan nanti malam itu ada pentas tentang untuk pembinaan seni sanggar itu. Nah, memang dari pihak pendamping itu juga secara berkelanjutan, artinya tidak hanya sebatas ini untuk intern ke sanggar. Nah secara umum ke kelurahan, karena memang untuk pendampingan itu memang pendampingan kelurahan budaya yang kemarin juga sangat membantu dalam fungsi ataupun keterlibatan dari pendamping itu memang sangat besar sekali, dan ini mungkin nanti secara kedepannya itu mohon untuk terus dilanjutkan untuk mengawal kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan baik itu yang dari sanggar ataupun yang dari kelurahan budaya itu sendiri. Ayo mamatri budaya tilarane rongaluhur tanah Jawi, aja sira padha nyingkur budaya Jawa kinarya, jati diri tumraping bebrayan agung,
Reh bisa pangrembaka binudi murih lestari. Niku perlu kula enceki sing ngeten. Jadi ayo ngleluhi budaya niku sesuai kalih jumbuh kalian misi sanggar. Pilih kula niku ajak-ajak karo bocah niku ayo ngleluhi budaya. Tilarane prongaluhur tanah Jawi mbiyen, tilarane simbah-simbah mbiyen. Nah niku sing perlu dilestarekke. Terus niku seni budaya Jawa. Niku rak minangka tilaran iku jati dirine wong Jawa to. Dadi aja nganti awake dhewe iki mula kula ajak-ajak niku aja nganti awake dhewe kelangan jati diri. Nah, kanthi cara niku wau dengan cara seperti itu ya olah seni artinya yang diajarkan di sanggar ini memungkinkan anak itu mencintai budayanya sendiri terutama tembang dan karawitan itu aja nganti karawitan niku utawa seni budaya ini tilarane nenek moyang niku kok ilang. Mulane ben ngrembaka piye carane ayo do diudi do disinau mulih lestarinipun.